Gempur rokok ilegal tidak hanya kemudian berimbas kepada penerimaan negara yang sebenarnya memang pengalokasian anggaran tersebut lagi-lagi kembali kepada masyarakat, tapi terlebih dahulu juga ada kontrol terhadap peredaran tembakau yang kurang bisa dilihat dan dimonitoring ketika memang terlalu banyak beredar rokok ilegal. Tetapi sebenarnya apakah kemudian pembeli atau penikmat, ini kaum-kaum suro yang mungkin juga akan ada peluang untuk membeli rokok ilegal, apakah ada sanksi? Nah, ini saya langsung akan tanyakan kepada Pak Sunario. Iya, terima kasih Mbak Bella. Ini saya sebelum ke sanksi harus memberitahu apa itu rokok ilegal dan jenisnya. Jenisnya ya pertama rokok polos, bodong, polos putihan tanpa pita. Yang kedua pakai pita palsu. Nah, ketika awal tahun kami biasanya turun ke lapangan, bahkan Pak Eko kami undang ya, untuk membahas pita yang baru seperti ini. Kalau pita yang ini beredar sampai tanggal sekian, nah itu nggak boleh, ya kan? Nah, itu kategori pita tidak sesuai dengan ketentuan, ya kan? Itu cukup ilegal. Kemudian yang berikutnya, rokok yang tangan itu kan tarifnya rendah, ya. Pitanya panjang. Nah, kemudian pabrikan beli pita panjang dilekatkan ke rokok yang mesin, tarifnya tinggi, hampir 3 kali lipat. Ini juga ilegal. Nah, kemudian rokok yang pita bekas itu juga nggak boleh. Ya, jadi kalau misalnya di warung-warung itu ada orang beli, diambil pita jual lagi itu nggak boleh, nggak boleh. Ya. Karena Pak sekali saja. Makanya ada kewajiban kalau dibuka setiap kemasan itu harus merobek pitanya. Ini kewajiban ini. Ya. Karena nggak boleh dilekatkan 2 kali. Itu rokok ilegal dan berbagai jenis. Nah, siapapun barang siapa yang entah itu produsen konsumen ketika menguasai rokok ilegal itu kategori melanggar undang-undang cukai. Ya, jadi konsumen juga harus aware, harus tahu, wah saya beli rokok, wah nggak ada pitanya, jangan. Itu bisa kena sanksi. Ya. Apalagi produsennya, itu pidana. Baik, tapi Pak tadi ketika disampaikan masyarakat bisa melaporkan. Nah, ini juga mungkin masyarakat juga perlu tahu apakah melalui kotak suara mana atau nomor call center seperti apa supaya masyarakat juga kadang-kadang, waduh ini kalau saya melaporkan nanti diincar sama produsennya, keselamatan saya terancam gitu misalkan ya Pak ya. Nah, ini juga bisa disosialisasikan dalam kesempatan hari ini Pak, monggo silahkan. Kalau undang-undang sudah diundangkan, ya, itu ada lembaran negara nomor sekian, itu artinya menjadi milik semua warga negara. Dan kebetulan yang diamanahkan menjalankannya atau mengenforce itu Bea Cukai. Jadi rokok ilegal menjadi tanggung jawab bersama. Kepedulian bersama juga diperlukan biar bisa memitigasi jangan sampai merebak. Oleh karenanya kalau ada temuan silahkan hubungi. Kalau untuk kantor Bea Cukai sendiri ya 0811 333 555 11 ya 0811 333 555 11 ya. Ini call center ke kami atau misalnya langsung ke kantor kami atau misalnya ke Pak Eko ya ke Satpol PP. Satpol PP. Silahkan sampaikan ada rokok ilegal. Syukur-syukur geotaggingnya di sini Pak. Nah, kami akan Atau DM aja Pak, mungkin DM ke sosial media juga mungkin bisa juga. di Twitter, di IG Kediri bisa melalui. Dan saya pastikan sesuai dengan kewajiban kami setiap pelapor pasti kami lindungi. Seperti itu. Siap, jadi kalau zaman dulu ada surat kaleng, nanti mungkin kalau pakai DM pakai fake account ya Pak ya biasanya ya Pak ya. Tapi tidak apa-apa, bukan soal fake accountnya, nanti pasti juga geotaggingnya tadi nanti akan dicek, akan ditelusuri oleh pihak yang memang berwenang, akan dilihat memang ini laporan yang valid, yang memang harus diusut tuntas begitu ya, dan memang lagi-lagi supaya tidak semakin marak peredaran rokok ilegal. Nah Pak, tapi saya tambahkan oh dulu. ya boleh, monggo silakan. Saya berjanji kepada semua pabrik rokok di wilayah kami, baik di Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Jombang. Begitu ada market pabrik rokok di wilayah kami yang marketnya terganggu di wilayah kami juga, saya pastikan saya turun ke wilayah itu. Di Jombang saya turun, di Kediri apalagi itu kan. Saya akan turun dan pastikan saya akan mengundang teman-teman Satpol PP untuk memastikan market dari produk yang ini dilindungi. Nah, ini bentuk dari arahan Ibu, legal itu mudah, legal terlindungi seperti itu.
Siap. Tapi Pak Sunaryo, tadi kalau misalkan mungkin Pak Sunaryo tidak hanya melihat di Kediri saja ya, tadi termasuk ada di Jombang dan juga lainnya. Kalau melihat bagaimana perkembangan industri rokok saat ini begitu Pak, apa yang kemudian menurut Pak Sunaryo tampaknya ini begini Mbak, waduh ini, nah itu mungkin juga ada hal-hal temuan di lapangan yang jajaran Pak Sunaryo juga temukan, seperti apa Pak untuk saat ini? Industri rokok saat ini memang sedang dalam proses yang tertekan. 2 tahun sebelum ini dari aspek distribusi, aspek produksi semua terkendala. Ya. Dulu bahkan pabrik yang terbesar di sini sampai menjarakan 1 meter ya, untuk membuat produksi berjalan. Itu juga berpengaruh ke produktivitas. Kemudian yang kedua, efek pergerakan dibatasi juga, distribusi juga terhambat. Nah, kemudian tambah lagi dengan adanya kenaikan tarif memang ini menekan daya beli, sehingga dari aspek produksi ada penurunan. Tapi secara prima masih on track, masih baik. Nah, untuk yang di skala menengah, pabrik skala menengah ke bawah memang tumbuh. Golongan bawah itu tumbuh. Meskipun penurunan yang golongan atas itu tidak tercover di pertumbuhan golongan bawah. Itu karena yang di atas kan porsinya hampir 80%, ya kan? Sementara yang di bawah paling 20%, ya kan? Jadi ketika turun yang atas 5% atau 10%, yang bawah naik 30% nggak mengcover seperti itu. Seperti itu. Baik, dan tadi walaupun tertekan, bukan berarti kemudian ini nanti akan selesai, tapi pasti juga nanti ada upaya. Dilihat dulu ini karena apakah jangan-jangan ada maraknya rokok ilegal akhirnya mempengaruhi dari pasar atau yang lainnya. Tentu juga ada upaya-upaya begitu ya Pak ya. Betul. Baik, tapi kalau di Kediri sendiri Pak, tadi yang dibilang tertekannya ini lebih kepada 2 tahun pandemi masyarakat juga daya belinya menurun, lebih ke situ, atau memang murni karena turunnya kuantitas yang diproduksi oleh pabrik rokok, atau ada temuan yang lain Pak kalau di Kediri sendiri? Saya kira akumulasi. Jadi ini kan tidak hanya di aspek di sektor rokok saja ya, sektor lain pun juga banyak down juga ya kan, sehingga masyarakat pun daya belinya juga tidak terlalu bagus ya kan, sehingga rokok ini juga terpengaruh ya. Jadi akumulasi Mbak, efek pandemi, efek ada kenaikan harga juga ya kan. Kalau ilegal kita selalu mitigasi, mudah-mudahan bisa selalu kita tekan sehingga tidak terlalu banyak pengaruh yang legal seperti itu. Siap. Apakah kemudian tadi saya kembali ke rokok ilegal, saya juga mungkin akan menanyakan kepada Mas Abu untuk upaya gempur rokok ilegal ini selain juga bersinergi dengan berbagai stakeholder, kalau misalkan melihat juga gerakan kesehatan dan lain-lain begitu ya. Artinya kan gempur rokok ilegal ini tidak hanya menyelamatkan cukai tadi tidak, tapi juga ada aspek kesehatan yang tadi di awal juga dipertimbangkan, cukainya tinggi tapi juga untuk konsumsinya bisa menurun. Nah, tapi kalau misalkan dari pemerintah Kota Kediri sendiri mungkin juga yang akan dilakukan terutama karena ini sudah menginjak akhir tahun 2022, Mas Abu, apa yang kemudian nanti upaya rencana terkait dengan gempur rokok ilegal ini yang akan dilakukan? Monggo. Karena memang yang kita lakukan itu sudah untuk mengcover kesehatan, maka tentu kesedot ke sana, kebanyakan kesedot ke sana. Nah, tinggal nanti Satpol PP dengan Pak Naryo dari Bea Cukai itu bersinergi kerjasama untuk mencari informasi-informasi yang ada di masyarakat terkait dengan rokok ilegal. Contohnya ada beberapa spy yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk mengetahui bahwa di sana tuh ada orang yang mencoba menjual atau apa. Nah, nanti ini ditindaklanjuti. Tapi yang di toko menurut informasi yang masuk ke saya udah nggak ada. Sudah tidak ada. Aman. Jadi kita sebenarnya ya tuntas lah secara detail. Kita turun ke lapangannya juga ada, secara edukasi juga kita memberikan edukasi yang berdampak positif juga ada.
Siap, nanti kita akan lanjutkan, masih ada informasi yang mungkin juga akan menarik untuk Anda simak tentunya berkaitan dengan peran Bea Cukai terhadap rokok ilegal dan manfaat BBHCAT untuk pengembangan dan juga kesejahteraan di wilayah pemerintahan Kota Kediri. Tapi sesaat lagi kita akan kembali setelah yang satu ini.